Sultan itu adalah gelar kehormatan tertinggi dalam masyarakat adat. Kuru nua mak ngucap salam. Apa itu Pak artinya? Kok orang bertamu nggak ngucap salam? Ya Maulana itu maksudnya di sini adalah pembimbing spiritual. Jadi betapa pentingnya masalah adat budaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Ya pun. Sahabat religi, jumpa lagi dengan podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Ngupi ngobrol seru penuh inspirasi. Talkshow kali ini merupakan program layanan penerangan agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, dan kita akan berbincang-bincang menyelami lebih dalam tentang budaya dan tradisi masyarakat Lampung yang ternyata sangat kental dipengaruhi dengan nilai-nilai Islam. Narasumber kita pada hari ini tokoh adat sekaligus tokoh agama yang juga merupakan pimpinan pondok pesantren ya Pak. Bapak Haji Erwinto MKOMI, gelar Sultan Maulana Negara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini saya tadi sempat diskusi dengan teman-teman sebelum mulai podcast ini. Penyebutan yang benernya itu Sultan atau Suntan Pak? Penyebutannya kalau di Ambung Siwomigo itu Sultan. Sultan. Tapi kalau di Waikanan atau di Sungkai Bunga Mayang itu Suntan. Oh Suntan, memang ada sedikit perbedaan penyebutan ya Pak ya? Baik, Pak Erwinto, secara umum dalam antropologi budaya Lampung ini terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu pepadun dan pesisir. Mungkin ini informasi penting bagi masyarakat kita Pak. Apa sih Pak bedanya pepadun dan pesisir ini? Untuk awal-awal masyarakat terbentuknya masyarakat Lampung itu semuanya adalah berbentuk budaya sebatin. Oke. Namun karena sesuatu dan hal dengan kondisi sosial, politik, geografis masyarakat zaman itu, maka ada sekelompok masyarakat yang meninggalkan komunitasnya. Nah, mereka meninggalkan komunitasnya tetapi tidak mau melepas sistem kemasyarakatan yang sudah terbentuk, yaitu sebatin. Sehingga para tokoh yang meninggalkan komunitasnya itu membentuk budaya tersendiri dengan tetap berpadu kepada sebatin asalnya. Maka terjadilah yang disebut dengan pepadun. Jadi kalau sebatin itu tetap dia federasi, 4 kepaksian. Nah, yang memisahkan diri atau yang meninggalkan komunitasnya itu membentuk komunitas-komunitas kecil, tetapi tetap dia memakai atau mendirikan dengan sistem 4 paksi tadi, 4 pepadun, 4 paksi. Nah, yang meninggalkan komunitas aslinya inilah yang mereka disebut masyarakat pepadun tadi. Jadi mereka membentuk komunitas kecil, sub-sub etnisnya dengan 4 kepaksian. Jadi banyak kepaksian, tetapi tetap mendirikan komunitas baru itu dengan minimal syaratnya ada 4 paksi tadi. Nah, sementara yang sebatin adalah mereka yang tetap mewarisi, tidak merubah daripada adat budaya sistem kemasyarakatan yang diwarisi dari awal, ya, 4 kepaksian, baik itu masih kepaksian yang kuno atau pra-Islam ataupun setelah Islam masuk. Oke, baik. Untuk kedua kelompok adat besar ini Pak, apakah ada perbedaan yang signifikan ini antara pepadun dan juga sebatin tadi, baik secara kultur, tradisi, kebiasaan, pakaian dan lain sebagainya Pak? Kalau secara pakaian hampir ada dengan makna, walaupun berbeda maknanya tetap sama. Namun yang menyolok perbedaan ini, kalau di sebatin itu
Saibatin itu kan rajanya atau sultannya, kalau di Pepadun sultannya itu dia turun temurun, dijaga turun temurun berdasarkan keturunan gitu ya Pak. Berdasarkan turunan tua dan turun temurun, itulah Saibatin mereka. Artinya kalau tidak punya keturunan sultan atau sultan tidak bisa ya Pak ke bawahnya menjadi sultan. Ya tetap ada. Karena nanti kan mungkin kalau tuanya nggak ada, mungkin adiknya ada berikutnya. Tetapi kalau Pepadun itu siapapun boleh jadi sultan. Siapapun boleh jadi sultan dengan catatan dia mampu untuk melaksanakan prosesi adat dan disetujui oleh para tokoh adat, sehingga dia pegawai adat, dan boleh lagi dia mendirikan kampung sendiri atau komunitas tersendiri, lepas dari kampung asal atau komunitas asal, buaya asalnya maksudnya, buaya asalnya seperti itu. Baik, kalau untuk Pak Haji Erwinto sendiri ini kan gelarnya Sultan Maulana Negara. Boleh dijelaskan Pak artinya apa ini Pak? Pertama, Sultan itu adalah gelar kehormatan tertinggi dalam masyarakat adat. Nah, dalam hal ini saya berasal dari marga Sungkai Bunga Mayang, Kebuayan Liwa. Sultan ini berarti pemimpin atau bangsawan. Kemudian Maulana itu berasal dari bahasa Arab. Ya, Maulana itu maksudnya di sini adalah pembimbing spiritual. Sesuai dengan tugas saya selaku dari awal saya penghulu. Kalau di Padang itu kan ada penghulu nagari bahasanya. Kalau di sini ya sebagai tugas itu mungkin akan lebih tepat masyarakat memberi nama memang Maulana. Kemudian yang negara itu menunjukkan bahwa kita berpartisipasi dalam menjaga tatanan sosial dan budaya, khususnya di lingkup keluarga yang saya pimpin. Artinya saya adalah salah satu penyeimbang di 13 kampung adat di Kidung Ketapang. Nah, jadi saya menjaga ini, menjaga harmoni, kemudian menjadi tetua mereka, memberikan nasihat kepada mereka, mensinkronkan bagaimana kehidupan ini bisa berjalan dengan baik secara budayanya, kira-kira begitu. Pak Haji, selanjutnya bagaimana sih Pak proses penganugerahan gelar atau pemberian gelar yang diberikan kepada Bapak secara adat Lampung ini Pak? Kalau ke pribadi saya ini kan putra ketiga atau anak kedua laki-laki, maka saya dipimpin oleh kakak saya. Tetapi karena di Lampung Pepadun itu saya boleh mengangkat diri saya untuk menjadi sultan juga. Maka prosesnya kemarin saya harus menggawikan kakak saya tua dulu. Menggawikan itu apa Pak? Menyuntankan. Artinya saya nggak bisa sultan kalau kakak saya yang tua belum sultan. Karena ini kakak yang tua itu kemarin belum sultan, maka saya harus menyuntankan beliau. Setelah prosesi beliau menjadi sultan, baru saya dilantik lah bahasanya, dilantik melalui proses adat. Saya menjadi sultan juga, dan saya secara adat sudah terpisah. Artinya secara adat. Kalau secara nasab ya tetap kita adik-beradik. Buktinya saya hormat kepada kakak yang tua, saya tetap mengurusi beliau secara adatnya atau di dalam adatnya. Tetapi artinya kalau saya sudah terpisah dalam struktur adatnya, ketika nanti anak saya akan menikah, saya tidak melalui prosesi adat lagi dengan kakak saya. Artinya saya cukup memberitahukan kepada kakak saya bahwa saya begini-begini. Artinya saya tidak harus membiayai untuk putra-putra beliau dalam hal adat, karena saya sudah terpisah dari kakak secara adat, karena kebetulan saya bukan anak yang tua gitu. Prosesnya ini seperti apa Pak? Disebut apa sih Pak proses untuk pemberian gelar ini Pak?
Prosesnya panjang. Baik. Ya, prosesnya kemarin sudah kita ringkas-ringkas. Ya, masih memakan waktu 4 hari, 3 malam, dengan proses-proses dari awal hingga akhir sampai pelantikan sultan itu. Apa itu Pak prosesnya? Kan banyak nih, apalagi kayak saya Pak orang Jawa nggak tahu prosesnya ini. Seperti apa Pak dari awal? Proses mungkin ada secara apa? global. Oke. Pertama kita namanya gunom. Gunom itu kalau bahasa Indonesianya membentuk panitia adat yang membentuk panitia gawi. Oke. Nah. Jadi prosesnya namanya begawi. Nama tema besarnya Begawi Nyuntan. Begawi Nyuntan. Ya. Itu berbeda ya Pak dengan Begawi Cakak Pepadun misalnya. Ya sama saja. Oh, sama saja ya. Cuman Cakak Pepadun ini kan ada yang sampai Nyuntan, ada yang enggak. Kalau istilah di adat itu ada yang sampai paling ringan itu turun mandi, bahasanya turun mandi. Ada ngini mengadu bicara. Terus yang terakhir baru nyuntan. Jadi sebatas mana kemampuan masyarakat itu untuk melaksanakan prosesi adatnya. Baik Pak. Dan ini yang tertinggi adalah Begawi Nyuntan. Begawi atau Cakak Pepadun. Baik. Berbeda-beda. Jadi proses awal itu namanya gunom. Mengumpulkan panitia, pembentukan panitia bahasa kitanya. Kemudian beberapa hari kemudian baru kita ngepandai. Ngepandai itu memberitahukan kepada masyarakat, kepada tiap pepadun, tiap kampung adat bahwa kita akan melaksanakan Begawi Nyuntan tadi, Cakak Pepadun. Nah, selanjutnya ya sudah proses mulai dari prosesinya mulai dari apa? Canggotnya berapa kali itu. Canggot itu apa Pak? Canggot itu artinya kita melaksanakan tugas ini, kita menghimpun bujang gadis untuk kumpul di malam hari, mengumpulkan masyarakat sekitar gitu ya Pak. Mereka nanti ya dengan berbagai acara tentunya sudah dipandu. Kemudian itu masih canggot pertama, malam pertama itu masih bebas pakaiannya. Oke. Asalkan bertutup kepala, laki-laki bertutup kepala, kemudian pakai sarung. Kalau yang laki-laki pakai sarung. Nah, kemudian canggot malam berikutnya itu sudah berpakaian pengantin, yang perempuan berpakaian pengantin. Ini seluruh tamunya Pak berpakaian adat? Oh bukan. Jadi setiap tokohnya saja. Tokoh yang sultan, biasanya setiap tokoh yang sultan tuh menurunkan muli, maksudnya menurunkan anak gadisnya untuk duduk di dalam sesat marga. Ya. Sesat marga itu rumah. Balai adat. Oh, balai adat. Karena balai adat banyak ini istilah-istilah yang memang kedaerahan ya Pak, dan ini memang harus kita sebarluaskan. Sesat, jadi sesat itu bukan menyimpang ya Pak, balai adat. Bukan sesat dalam bahasa Indonesia. Iya. Ini istilahnya kalau bahasa Indonesia balai adat. Baik. Balai adatnya. Kemudian Pak, setelah proses itu selanjutnya nanti secara bertahap dari hari ke hari sampai proses itu selesai. Mulai dari anjau-anjauan, artinya adik-adik perempuannya itu wajib datang membantu membawa peralatan. Kalau adik perempuan mirul, bahasanya anjau-anjau mirul itu kalau dia ada 10, mungkin 10 kali mereka datang. Kemudian dari Kelamo itu ipar. Kelamo itu ya dari pihak istri. Dari pihak istri kita. Kelamo itu dari pihak ibu saya. Dari pihak ibu saya. Saya tahu ya. Ya, Kelamo itu artinya keluarga Kelamo itu manjau juga. Manjau itu datang ya Pak. Datang. Jadi untuk ini ada mau kerja ini, tolong untuk dibantu dilihat-lihat. Jadi kalau Kelamo itu sebagai pemantau, kalau Pirul itu sebagai pekerja. Nanti Pirul itu nanti ya adik-adik perempuan saya yang masak gitu ya Pak. Kemudian adik-adik ayah saya yang perempuan itu namanya Pirul. Mereka manjau juga, mereka sebagai teknisi tenaga kerja lapangan. Kemudian kalau Kelama ini
mantaunya, dia hanya melihat-lihat, mengatur-ngatur gitu. Ya. Lebih tinggi ya Pak Lebih grade-nya. tinggi derajatnya. Ya. Kemudian sudah selesai semua anjauan-anjauan ini, mungkin baru prosesi adatnya. Yang puncak acaranya ini ya Pak ya. Puncak acaranya gitu. Disebut apa ini Pak yang di puncaknya betul ini? Ya, dia harus menyelesaikan dulu. Kalau dia prosesi, kalau dia belum dari kecilnya dia itu belum khitanan, nah di situ namanya nanti ada prosesi dari kecilnya. Ya. Nah, kemudian dia prosesi bagaimana adatnya dalam masa remajanya. Kemudian baru setelah dia menikah. Nah, setelah menikah ini mulai dari awal diikuti semua, mulai dia dari turun manding, ini beradu bicara, terus sampai nyuntan. Ini dijalankan secara bertahap. Baik. Baru pelantikan terakhirnya untuk menjadi sultan. Menjadi sultan itu. Baik. Bapak, begitu rumit dan complicatednya ya Pak prosesi untuk begawi sultan ini Pak. Betul. Saya kira memang tidak semua orang mampu untuk mengikuti atau menjalankan prosesi ini. Betul. Dan ini tentunya diikuti tanggung jawab yang juga luar biasa bagi seorang sultan ini Pak. Betul. Bagaimana sih Pak peran dan tanggung jawab seorang sultan dalam menjaga keseimbangan adat budaya dan nilai keagamaan di tengah masyarakat ini Pak? Nah, ini yang berat. Saya selaku putra Lampung, yang mana asal orang tua saya yang laki-laki itu berasal dari Liwa, tetapi sudah masuk Pepadun, namanya Buai Liwa di desa Kota Napal, kecamatan Bunga Mayang. Kemudian saat ini saya berdomisili di pecahan Bunga Mayang itu namanya Desa Gedung Ketapang. Sementara ibu saya itu berasal dari desa yang sama dengan ayah saya, itu Kota Napal, tetapi kebuayannya berbeda. Kalau ayah saya itu dari Buai Liwa, artinya berasal dari Liwa. Kalau ibu saya itu Sibalik Aceh, artinya di generasi ke-7 apa ke-11 itu memang masih orang Aceh yang merantau ke Lampung gitu. Ada Ya. darah Acehnya ya Pak. Ya, jadi betapa pentingnya masalah adat budaya ini. Awalnya saya juga nggak ngerti, karena juga saya dari kecil nggak di kampung. Tetapi waktu itu saya ditanya, kamu dari mana, asal kamu apa, marga kamu apa. Disitulah saya mulai tersentuh ya Pak artinya. Saya ini harus tahu gitu. Baik. Maka untuk implementasi lebih jelasnya, maka saya mulailah mempelajari itu dari kampung-kampung. Saya sempat juga waktu itu, karena asal mula orang Lampung ini katanya di Bukit Pesagi, saya sempat naik Pesagi 3 malam. Saya nelusuri asal usul itu, termasuk karena Bunga Mayang itu katanya adalah imigrasi terakhirnya itu dari Komering, Sumatera Selatan. Kami pun ternyata benar, di Sumatera Selatan itu ada namanya desa Bunga Mayang juga. Di Prabu Mulih itu. Jadi memang kalau generasi muda tidak mempelajari ini, maka tidak tahu. Asalnya sih saya menikah, asalnya itu saya menikah oleh orang Terbanggi. Kok istri saya ini mudah ambil lagi? Karena sepengetahuan saya, nikah orang Lampung tuh sebambangan, larian. Udah pemahaman saya sebagai anak muda bahwa kalau orang Lampung menikah itu sebambangan. Maka saya jadi heran ketika calon istri saya ini bawa lari, kok mau diambil lagi sama keluarganya. Sama keluarganya Terbanggi. Bukan sama pria lain ya Pak? Bukan. Karena mau diambil lagi, akhirnya saya kan bertanya, kok seperti itu? Oh iya, kita orang terhormat harus diambil secara terhormat. Nah, ternyata baru saya sadari bahwa di Lampung itu ya sama aja dengan keraton, sama aja dengan kerajaan, sama aja dengan Kesultanan. Budaya orang Jawa gitu kan. Artinya yang terhormat itu adalah lamaran. Lamaran itu ada beberapa macam tingkatan. Ada, kalau di Sungkai itu ada namanya payuh, ada nama di bawahnya Intah Padang, di bawahnya lagi Intah Terang, baru sebambangan. Dan sebambangan ini adalah yang melanggar.
Karena dia melanggar, maka ada hukuman. Apa hukuman? Dia harus ngundur senjata, dia harus sujud sebelum prosesi pernikahan. Baru saya sadar, ya ternyata ada lamaran, sistem lamaran. Kok selama ini saya nggak tahu gitu. Nah, mulai disitulah saya mempelajari ini, dan waktu S2 saya coba mengangkat tema dalam tesis saya, kepemimpinan Islam dan kepemimpinan penyimbang adat. Baik. Kemudian dilanjutkan lagi, anak saya yang tua itu coba kamu pelajari. Akhirnya dia mengangkat skripsinya dengan tema nilai-nilai Islam terkait dengan nilai adat Cempala dilihat dari tinjauan pendidikan Islam. Kemudian S2-nya saya coba arahkan lagi, dia ambil prosesi pernikahan. Adat Lampung. Di Lampung, mulai dari Payu, kemudian Intar Padang, Intar Terang, dan Sebambangan itu apa bedanya. Dan kemarin saya gawi itu saya menerapkan ini. Nah, namanya saya ngambil gawi Payu itu, melepas anak gadis dengan acara gawi dunggak, gawi liba. Artinya di pihak kita selesai secara adat, di pihak laki-laki juga secara adat selesai gitu. Baik, Pak Erwinto tadi dijelaskan bagaimana prosesi Bapak untuk ingin mengenal lebih dalam, Pak, terkait dengan adat budaya Lampung. Sebenarnya apa sih, Pak, urgensi dari masyarakat Lampung ini untuk bisa mengenal lebih dalam lagi tentang adat istiadatnya dan juga yang syarat dengan nilai-nilai Islam ini, Pak? Karena begini, kalau saya ibaratkan nilai adat budaya Lampung itu udah Islami. Ibarat, kalau saya ibaratkan itu masjidnya sudah jadi, tetapi jamaahnya nggak ada. Jadi artinya perjuangan para ulama dalam hal adat budaya itu terputus, tidak berlanjut. Contohnya dalam nilai Cempala. Cempala ini apa, Pak? Cempala itu ya semacam norma. Norma. Nilai-nilai norma yang tidak boleh dilanggar. Itu kan ada namanya silip walu Cempala 12 ila 4 perkara. Silip walu itu diterjemahkan nanti ya, Jis ya. Silip walu itu maksudnya selip. Perbuatan yang selip, nggak sengaja. Khilaf. Baik. Itu 8 perkara. 8 perkara ini hanya mana? Sebenarnya ada 100 perkara, mungkin semua yang selip itu dimasukkan dalam pasal silip. Cempala itu tercela, sudah tahu tercela masih kita lakukan. Nah, yang ila-ila 4 perkara itu yang paling besar, pelanggaran paling besar. Kalau dalam Islam itu saya kaitkan dengan fikih, ya muhabbabah mutawasitoh dengan mughaladoh. Nah, saya kira pelanggaran itu. Contoh ya, kuru nuwa mak ngucap salam. Apa itu, Pak, artinya? Kok orang bertamu nggak ngucap salam? Baik. Nah, tetapi kan artinya orang nggak dengan bahasa syariah itu nggak syar'i bener, enggak, karena ini bahasanya udah bahasa adat. Orang yang masuk rumah tidak mengucap salam itu pelanggaran. Maka dalam orang-orang Lampung tuh kalau masuk pasti dia, walaupun bahasanya lidahnya nggak pas, pasti dia assalamualaikum, assalamualaikum. Apa tadi, Pak? Kuru nuwa mak ngucap salam. Bisa itu, saya ya? Itu contohnya. Ada lagi contohnya gini. Betungga jama isi nuwa hulun ngemian nih mak di nuwa. Contohnya gini. Artinya dulu, Pak. Artinya gini. Kita bertamu ke rumah orang, lakinya nggak ada rumah, kita masuk, itu nggak boleh. Atau muhrimnya, kalau suaminya nggak ada, muhrimnya nggak ada gitu. Itu nggak boleh. Nah, ini silip. Kalau kita masuk, kita kena denda. Di dalam adat Lampung itu kena denda, Pak? Kena denda. Dendanya dalam bentuk apa? Dendanya dalam bentuk uang. Kalau dia silip masih dalam bentuk uang. Kalau dia ila-ila, semuanya sudah. Kalau untuk saat ini masih semuanya sudah berbentuk denda uang. Kalau zaman dulu, karena kita belum ada hukum pidana, itu yang berat. Contohnya yang berat itu yang ila-ila ya. Ila-ila 4 perkara itu. Contoh, muli ngampang. Apa itu, Pak?
Kayaknya hostnya salah deh, harusnya ini Mela ini. Muli ngampang itu maksudnya Pak itu nggak ngomong kasar ya Pak tadi barusan? kasar itu. Oh kasar. Jorok dan kasar. Astagfirullah. Muli ngampang itu kira-kira kalau bahasa halusnya Berzina. bukan berzina. Apa, Pak? Gadis kok hamil gitu loh. Oh, oke, Itu. baik. Itu pelanggaran berat Itu pelanggaran berat dalam adat. dalam adat. Baik. Kalau Nah. dulu Muli tadi itu kena Denda. Dendanya apa, Pak? Nah, ini dendanya yang berat. Dendanya yang Baik. berat. Nanti saya contohkan lagi nih yang lain, umpamanya Babai Ninjo. Aduh, apa lagi nih? Babai Ninjo itu udah punya suami kok lari dengan Laki-laki suami lain. orang. Nah, ya. itu Babai Ninjo. Zina muson. Jadi, nah ini hukuman berat. Kalau zaman dulu, kalau cerita kakek-kakek kita itu hukumannya hukuman mati. Oke. Hukuman mati dimasukkan dalam bubu tempat nangkap ikan itu, kemudian dikelayuti batu, dimasukkan ke sungai sambil nanak air, masa air. Kalau dia mendidih diangkat, kalau masih hidup bebas dia ada di hukuman, tapi kalau dia mati berarti itu sudah jadi hukumannya. Itu zaman belum ada hukum. Betul. Artinya zaman pra Islam lah mungkin. Iya, Nah, iya. Kalau kemudian ini sekarang karena itu tidak bisa dilaksanakan, maka dikeluarkan dari adat, masyarakat adat. Baik. Dia dikeluarkan, apapun gerak kegiatan dia dalam hal adat orang nggak datang. Orang nggak datang lagi, dibuang dari adat. Tetapi ada masih solusinya, pencucian. Nah, Oh, oke. Rehabilitasi. direhabilitasi, masih ada jalan keluar. Dia harus menurunkan sejumlah uang, motong kerbau dan lain-lainnya, bisa diuangkan. Nah, itu baru nanti mengumpulkan tetua kampung untuk sama-sama nyepakati bahwa ini dimaafkan, kira-kira Baik. seperti itu. Pak, ini dari uang-uang denda pelanggaran ini, Pak. Ini kemana Pak arahnya? Uang-uang pelanggaran ini nanti ada baginya. Nanti kan umpama ya, jumlahnya, karena jumlah uang ini beda-beda tergantung dengan kesepakatan. Yang jelas dalam Lampung itu uangnya angka 60, angka 12, angka 24. Artinya apa itu Pak Angga itu? Jadi kalau 60 dendanya yang dijatuhkan oleh masyarakat 60 umpamanya. Berarti 60 juta. Boleh 60 juta, boleh 60 ribu, boleh 600 ribu, Baik. boleh 6 ribu. Oke. Nah, tergantung 6 dengan yang masyarakatnya. penting. Penting Baik. ya 60. Sama dengan 12, boleh 12 juta. Itu ada filosofinya enggak, Pak? Ya. Ya, filosofinya mungkin masyarakat dahulu menghitungnya lebih mudah dengan angka 60. Genap, iya. Pembagiannya dipatkan mudah. ya. Jadi Iya. 12 lipatkan lagi dia 24 gitu. Baik, Seperti itu, baik, ya. baik, baik. Ya. Ternyata memang sangat menarik ya Pak, dan banyak sekali tradisi-tradisi dari masyarakat adat Lampung ini yang mungkin teman-teman yang ada di sini juga nggak tahu, apalagi saya gitu Pak. Iya. Tapi ini Pak, tadi dari beberapa penjelasan yang Pak Irwinto sampaikan, itu saya melihat ada kedekatan yang sangat erat antara adat budaya Lampung dengan ajaran-ajaran Islam. Ya. Bagaimana Islam juga mengajarkan tentang pemberian sanksi atau sebab akibat dan lain sebagainya terhadap perbuatan-perbuatan yang tercela gitu, Pak. Bagaimana Pak Irwinto melihat ini, Pak? Ya, memang proses masuk Islam itu sendiri ke masyarakat Lampung ini kan belum seperti saat ini, artinya komunikasi yang sudah lancar. Iya. Kalau dahulu barangkali memang yang membawa Islam itu pada tahap awal itu sulit untuk berbicara atau menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat, maka para ulama dahulu mereka lebih memakai dengan simbol-simbol. Baik, seperti apa Pak simbol-simbolnya? Simbol-simbol contoh yang masih kita warisi sampai saat ini. Ketika kita meninggal kan, ketika meninggal itu biasanya sebelum berangkat ke makam itu kan ada satu orang yang menyapu jalan. Oke. Kemudian ada yang melemparkan beras kuning, ada uangnya. Nah, itu kan artinya bahasa itu bahasa simbol-simbol. Barangkali dulu ulamanya terbatas, kemudian untuk berbahasa Arab juga mungkin nggak mampu, maka pakai simbol. Saya pernah berdiskusi dengan tokoh adat, termasuk kalau orang Lampung mungkin ibu bisa pernah lihat di jas itu diselipin
benang dengan jarum. Oke. Kan hampir pasti kalau di kampung itu kita lihat seperti itu. Nah, artinya ini kan simbol-simbol. Saya pernah tanya kepada masyarakat yang tua-tua, ini apa maknanya kok harus ada benang dengan jarum? Nah, dia jawab begini, pernikahan ini kan akad itu katanya ikat untuk mengikat antara perempuan dan laki. Ikat yang paling kokoh itu ya benang. Nah, jadi kan bahasanya bahasa simbol, berarti kan sama dengan yang melempar beras tadi. Kenapa harus warna kuning? Kenapa dengan ada uangnya? Ternyata kan bahasa simbolnya kalau kita sudah meninggal, nggak ada lagi harta ini nggak ada gunanya lagi, emas ini nggak ada gunanya lagi. Nah, maka dibuang begitu saja. Nah, bahasa simbol seperti inilah yang diformalkan dalam adat untuk mengatur tata tertib masyarakat pada zaman dahulu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, artinya memang banyak juga adat-adat Lampung yang kalau bahasa geografinya itu apa ya Pak? Tersinkretis, tercampur Pak dengan adat budaya Islam atau dipengaruhi lah yang lebih tepatnya ya Pak ya? Iya, artinya itu perjuangan luar biasa ulama dulu bagaimana mengadatkan Islam ini dibahasa adatkan gitulah. Kira-kira Islam ini dibahasa adatkan. Itu satu perjuangan yang sudah luar biasa. Nah, cuman itu tadi karena mungkin kemajuan zaman atau keterputusan daripada ulama dalam hal adat ini, maka ini terputus. Maka saya berkeinginan walaupun agak repot menjadi sultan itu saya tetap ingin. Kenapa? Karena ternyata ketika musyawarah adat, ketika dia bukan sultan, dia nggak bisa masuk. Dia nggak bisa ada pendapat. Betul. Nah, maka sultan itu kalau dia duduk di dalam musyawarah adat, dia bisa menyampaikan hal-hal, apalagi kita mungkin yang mengetahui tentang agama, ini harus kita sampaikan. Betul. Salah satu contoh yang cempala tadi yang saya 3 waktu mak sembahyang. Sampai waktu sholat, kalau nggak sholat ini didenda sebenarnya dalam adat. Nggak ada yang marah karena ini bahasa adat. Maka saya pernah sampaikan waktu itu dengan teman-teman yang adat, tinggal masjid itu buat daftar aja ini. Jadi masjid itu buat daftar, ini anggota kampung adatnya, ini jamaahnya. Nanti siapa yang nggak masuk kita denda kan? Memang dalam adat kita ada. Betul. Nah, artinya memang bagaimana pelaksanaan adat itu sendiri, dan orang yang mengerti agama itu harus masuk ke sana agar bisa meneruskan apa yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya, ulama-ulama yang mengadatkan, membahasa adatkan Islam, bukan mengadatkan Islam. Islam itu dibahasa adatkan, kira-kira seperti itu. Baik Pak, saya agak mundur lagi sedikit, maju berarti ya Pak, agak mundur lagi sedikit tentang begawi tadi Pak. Apakah dalam prosesi begawi ini juga hadir nilai-nilai Islam Pak? Betul. Seperti apa Pak contohnya? Contohnya yang formal ya, pakaian. Pakaian untuk menghadiri gawi masuk ke dalam sasat marga itu, yang laki-laki dia harus ada pakai sarung dan harus pakai tutup kepala. Siapapun tidak boleh masuk, dia akan denda kalau dia tidak pakai sarung. Baik. Nah, ini artinya intinya di situ harus menutup aurat, maksudnya. Ketika akan memasuki arena begawi, semuanya harus menutup auratnya, baik perempuan ataupun laki-laki. Berikutnya Pak, tadi pakaian contohnya. Itu contoh pakaian. Dalam prosesi yang lain misalnya Pak, ada doa-doa atau ritual-ritual lain yang memang kental sekali nuansa Islamnya. Oh iya, dalam setiap prosesi itu pasti salah satunya ya, di situ ada nilai ketaatan. Nilai ketaatan itu begini. Setiap akan pindah profesi, pasti yang pemandu adat itu mengatakan bahwa saya sudah mendapat izin dari kepala desa dan penghulu. Nah, dua ini nggak pernah lepas. Artinya kan di situ ada nilai kepaduan, bagaimana kita harus patuh kepada pemimpin dan kepada pemimpin pemerintahan dan kepada pemimpin agama. Ulama dan umaro. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Di situ dipakai begitu. Kemudian waktu canggut mulai manai, itu ada ketentuan, tidak boleh jabatan tangan. Tidak boleh jabatan tangan, tidak boleh culuk-culuk, dia nunjuk-nunjuk, nggak boleh.
Tidak boleh Betul itu ya. nunjuk-nunjuk. Jadi mulutnya ngomong, kenangannya nggak boleh bergerak. Nah, itu tata tertib. Artinya Iya. walaupun dia itu acara bujang garis, tapi diatur dengan tata tertib. Iya, dengan kaidah-kaidah agama. Dengan kaidah-kaidah agama seperti itu. Baik. Pak Erwinto, selanjutnya adat yang paling kuat di Provinsi Lampung ini, kalau saya baca beberapa referensi itu ada namanya Piil Pesenggiri, Pak. Apa sih Pak Piil Pesenggiri ini dan bagaimana relevansinya dengan ajaran Islam, Pak? Ya, itu merupakan apa istilahnya implementasi daripada ajaran Islam ke dalam Baik. adat Piil Pesenggiri, yaitu antara lain ya nengah. Artinya dalam bahasa nengah itu berarti orang Lampung ini harus nengah itu Nengah itu nyapur itu bergaul, bersosial, Membaur ya, Pak, ya? membaur, bersosialisasi dengan Baik. masyarakat. Kita tidak boleh hidup eksklusif. Nah, seperti itu. Dari semua kegiatan masyarakat itu kita harus membaur. Baik. Artinya kan ini kan merupakan tuntunan Islam. Artinya di mana nilai berjamaah itu 27 kali daripada nilai sendirian. Betul. Nah, kita dituntut untuk nengah nyampur. Kemudian juluk adok. Baik. Juluk adok itu orang Lampung ini betul-betul menghormat yang tua. Oke. Contoh saya kalau dipanggil saya sudah ngerti siapa dari pihak siapa yang manggil saya. Contoh saya, Iya. kalau saya dipanggil Sultan Maulana Negara, berarti di komunitas saya. Baik. Arti saya dipanggil oleh masyarakat saya. Oke. Kalau saya dipanggil Sultan Junjungan, oh berarti yang manggil ini orang terbanggi gitu kan, beda. Ya. Oh, artinya Bapak juga walaupun diberi gelar Sultan Maulana Negara, ada gelar-gelar yang lain, Ada Pak? gelar lain. Tergantung komunitasnya. Tergantung komunitasnya, tapi sudah Baik. ngerti. Oke. Sebelum saya begawi umpamanya, saya dipanggil Maulana. Oh, ini pasti dari kerabat ibu saya. Oh. Kalau saya dipanggil Ratu Penutup waktu itu, Iya. oh saya ngerti bahwa ini semua keluarga ayah saya. Baik, jadi baik. Memang banyak ya, memang Pak? banyak, jadi saya satu udah orang ngerti, bisa ya. mendapatkan beberapa Banyak gelar. gelarnya, Oke. tergantung dari mana yang membuatnya. Kemudian juluk adok begini, ketika kita Pak Kelamo, berarti dia Dari dari keluarga ibu saya. Ibu. Oh, Kelamo. Benulung berarti dari keluarga adik-adik perempuan saya. Baik. Benulung berarti kan. Jadi ada nama sendiri. Kalau kayak mana sih hubungan kamu dengan dia nih? Oh, kami Marwan. Oh, berarti kami sama-sama ngambil. Iya. Oh, ngambil tempat satu. Iya, Laki-laki iya. itu nak Marwan. Jadi ada istilah semua. Hubungan itu ada juluknya, ada adoknya semua. Baik, sama-sama. baik. Terus Pak tadi nengah nyapu, bejuluh adoh. Apa lagi Pak di Piil Pesenggiri ini? Bejuluk baadok. Bejuluh baadoh. Kemudian ada 4 itu kalau nggak salah ya Pak ya. Pesenggiri itu Iya. ada 4. Apa coba? Coba cari itu apa? Juluk adok nengah nyampur nemui. Nemui nyimah. Nemui nyimah. Baik. Nemui nyimah itu menghormati tamu. Menghormati tamu, baik Menghormati Pak. tamu. Kalau zaman itu saya kecil tuh masih kalau namanya tamu datang tuh pasti dipotongin ayam gitu loh. Sebagai Ya. bentuk penghargaan Sebagai ya Pak bentuk ya. penghormatan pada tamu. Baik. Jadi betul-betul tamu itu jadi apa? Jadi tamu kehormatan, Betul. dihargai. Nah, inilah keterbukaan masyarakat Lampung, maka mungkin bisa berbaur seperti ini karena memang di watak masyarakatnya dia harus nemuin nyimah. Baik. Nyimah itu ya simah itu apa? Simah itu royal ya? Ramah. Bukan. Oh bukan ya Pak. Royal nemu itu iya. nyimah itu simah itu royal dia. Iya. Nggak Mudah bersedekah gitu ya mudah Pak ya. dia menabungkan Memberi. itu benar-benar mudah Baik. dikorbankan apa yang dia ada gitu. Baik, Untuk ini. baik. Ya. Yang terakhir sake sambayan Pak. Saya Sake nyontek sembayan. soalnya. Ya. Kalau sakai sembayan itu ya gotong royong lah. Gotong royong. Kita semuanya gotong royong. Contohnya Gawi tadi. Semua pihak keluarga itu datang untuk bergotong royong untuk menyukseskan suatu acara. Jadi Baik. itu prinsip-prinsip Piil Pesenggiri. itu maksudnya prinsip-prinsip yang menjadi landasan orang Lampung. Gitu, Baik, kira-kira. itu indah Pada sekali umumnya, ya Pak ya. Baik Pak, untuk apa Pak? Sebagai referensi, sebagai
rujukan ini Pak? Apakah ada Pak kitab-kitab adat atau literasi-literasi kuno bagi ada. masyarakat Lampung? Rujukan utama itu yang kita kenal dengan Kuntaro Rajaniti. Baik. Kuntaro Rajaniti. Kemudian kalau di Abung itu di Terbanggi saya pernah, karena terkait dengan penelitian saya waktu itu, saya ketemu istilahnya Kuntaro Rajo Aso. Oh, beda lagi. Tapi mirip-mirip, isinya itu mirip-mirip, artinya prinsip-prinsip bedanya. Oh, mungkin di daerah ini sudah dikembangkan seperti ini. Oke. Contoh kalau di Terbang itu, kalau satu ke Bandaran, ya kan Bandar 4. Iya. Bandar 4 satu ke Bandaran belum hadir, maka gawi belum bisa dilaksanakan. Baik. Tapi kalau di Sungkai, yang penting diakui sudah bisa dilaksanakan, lebih longgar lagi kan. Jadi, oh ini saya dari sini, saya sudah hadir, walaupun dia bukan asal sana. Oh iya, kata yang lain sudah bisa duduk gitu kan. Baik. Ya, yang penting namanya disebut. Jadi Kuntara macam-macam. Rajaniti. Kuntara Rajaniti. Itu ditulis dalam Kuntaro Rajo Aso. dalam apa Pak? Kalau naskah aslinya? Naskah aslinya ya ditulis dalam aksara Lampung. Tapi sekarang untuk yang asal Lampung saya sendiri belum pernah Ketemu ya Pak, ya? menemukan, tetapi kalau sudah disalin dalam bahasa Indonesia dan di sebelahnya ada tulisan Lampung, saya sudah pernah melihatnya. Intinya isinya apa Pak dari kitab Kuntara Rajaniti ini? Intinya kalau inti utamanya itu adat istiadat ngejuk ngaku, namanya ngejuk ngaku itu ya tata titik kita pergaulan Oke. dalam ngambil gadis gitu kan. Baik. Terus proses selanjutnya, jadi ketika dia melepas masa lajangnya, ketika dia harus namanya gawi bumi, dia harus menunjukkan kedudukan di wilayah itu. Sebab kalau dia nggak adat, kayak Bu Alipah punya nikah nih, orang Lampung nikah, tetapi tidak menyentuh masalah adat, maka masyarakat adat menganggap Bu Alipah tetap gadis. Oke. Iya. Secara adat. Ya, secara adat gadis. Jadi kalau gadis itu nikah lagi ya silakan gitu kan. Nah, normalnya seperti itu dalam adat. Artinya belum dianggap dia itu sudah menikah dalam bahasa adatnya. Baik. Ya. Dulu saya pernah ini Pak riset tentang kitab adat masyarakat Megopak Tulang Bawang. Namanya memang kitab adat Megopak Tulang Bawang gitu. Di situ di dalamnya berisi tentang sejarah sejarah kebuayan di masyarakat Tulang Bawang. Ada 4 atau berapa buah? Ada 4 buah itu. Kemudian juga tentang adat istiadat keseharian atau aturan-aturan tata pergaulan keseharian. Apakah di kitab Kuntara Rajaniti ini juga mengatur begitu Pak, pergaulan dan lain sebagainya? Ya, itu secara garis besarnya ada, cuman terperincikan di suku masing-masing. Oh, beda-beda itu ya yang Pak, saya bilang pada umumnya, yang saya bilang tadi. Silip Walu Cempala 4 ila 12 itu udah mencakup semuanya. Nah, tinggal bagaimana silip itu 8. Itu hanya bunyi pasal 8, tetapi sebenarnya semua yang selip dalam beragama kita selip bisa 100-an, bisa 200-an, itu diatur di komunitas masing-masing. Ya. Aturannya ada di komunitas masing-masing. Pak Airwinto tadi sebagai di samping sebagai tokoh adat, Bapak juga adalah tokoh agama gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih Pak Airwinto ini memandang Islam dalam memperkuat solidaritas sosial dan komunitas adat Lampung ini Pak? Ya, sebenarnya dengan adanya Islam, Lampung ini benar-benar menjadi masyarakat yang harmoni. Baik. Harmoni dengan apa? Internal satu adatnya intern dengan adatnya, karena sub-sub etnis ini kan banyak. Betul. Antara adat masyarakat Lampung Pepadun, antara adat masyarakat Sebatin, dan antara masyarakat pendatang. Baik. Nah, kalau di Pepadun itu semua masyarakat yang datang bisa menjadi Lampung. Oh, baik. Ya, kayak Bu Ali masuk adat Lampung bisa. Saya boleh mendapatkan gelar nggak Pak? Boleh. Walaupun bukan penduduk asli Lampung. Oh, caranya Tetapi Pak? dengan prosesnya tadi harus masuk adat dulu. Oh, harus ada prosesi adatnya. Ada prosesinya, ada tingkatannya, bisa ditempuh. Baik. Saya katakan masyarakat Lampung ini semuanya asalnya pendatang. Baik. Tetapi mengikuti hukum adat mereka yang telah dulu lama datang. Nah, betul. Akhirnya menjadi masyarakat adat Lampung, gitu. Pak Airwinto, bagaimana sih Pak dalam konteks syariah masyarakat adat Lampung ini mengelola urusan waris, sedekah, dan juga zakat Pak?
Nah, kalau urusan waris Iya. ini belum sepenuhnya Mengacu kepada ajaran Islam. Kalau waris di Lampung seperti apa Pak? Ini mungkin jadi Kalau pengetahuan kita warisan di bersama. Lampung ini itu jatuh kepada anak tertua laki-laki. Seluruh harta warisan. Seluruh harta warisan. Oh, berarti saya harus cari mantu anak tertua laki-laki. Biar dapat warisan banyak, Pak. Tetapi, Ya. tetapi semua urusan itu menjadi tanggung jawab. Oke. Adik-beradik ini tanggung jawab Anak tertua ini tadi. Oh, nggak jadi, Pak. pengganti Repot, bapak. Pak. Itu kemudian yang perempuan Betul. warisannya selesai disesan ketika dia menikah. Oh, ketika dia menikah dia dibawain sesan. Dibawain sesan. Sesan ini bahasa Indonesianya apa ya, Sesan Pak? itu Harta bawaan. Apa ya? Pemberian ya. Oh, pemberian. Pemberian yang dari pihak keluarga Perempuan. kepada Oke. anak perempuan mereka. Oke, setelah diberikan sesan putus nggak dapat warisan lagi. Nggak dapat warisan lagi. Walaupun bapaknya ini kebun kopinya banyak gitu Ya ya, sudah Pak. dikasihkan waktu sesan ini. Oke, baik. Contoh, anak saya kemarin, Ya. saya sesanin rumah, Wah, enak saya ya, Pak. sesanin mobil, Oh, enak ya. saya sesanin alat rumah Oke. mulai dari A sampai Z, nggak Baik. belanja lagi Nggak gitu. belanja. Jadi ya sama aja dengan warisan lah itu, Iya, tapi iya, mungkin iya, bukan iya. warisan itu Iya. hibah ya. Iya, hadiah ya, Pak Hadiah, ya. hibah Baik. gitu. Tapi dia nggak dapat lagi apa yang saya tinggalkan gitu. Karena itu yang ditinggalkan selain yang sudah diberikan waktu dia menikah, kalau anak perempuan menjadi tanggung jawab anak laki-laki sampai orang tuanya meninggal. Baik. Kemudian Pak, apakah pernah terjadi nih di masyarakat Lampung ini ketika tadi di adat bahwa seluruh harta warisan akan diberikan kepada anak pertama laki-laki ya, Pak? Ya. Walaupun misalnya anak pertamanya perempuan nggak dapat. Nggak dapat, harus anak pertama laki-laki. Pernah ada nggak Pak pertentangan ini di masyarakat ini? Kasusnya misalnya, oh saya nggak mau dibagi secara adat, saya mau dibagi secara hukum negara bagi rata. Tidak misalnya. ada. Oh tidak ada Semuanya ya Pak ya? patuh kepada peraturan adatnya. Oke. Ya. Karena itu sudah turun temurun. Oke. Dan kalau dia dilaksanakan seperti itu, walaupun ada pembagian yang terang Oke. di dalam hukum Islam itu, para tokoh agama yang dalam adat memandang itu tidak masalah karena memang sudah dibagi waktu orang tuanya hidup. Gitu. Oh, berarti itu sudah diserahkan pada saat orang tua dua-duanya masih hidup. Ya. Baik Pak. Sebenarnya saya tertarik sih Pak dengan pembagian waris masyarakat Lampung ini karena kalau di dalam Islam kan ada sendiri Ya. ilmu faraidnya itu, Ya. hukum warisnya seperti apa gitu. Apakah tidak ada Pak? Apakah Islam masyarakat Lampung ini tidak mengacu kepada hukum Islam gitu? Semakin ke sini karena kita kan terus menyesuaikan. Ya. Contoh, salah satu prosesi adat itu ketika ngambil gadis ini kan walaupun secara adat dia ditandu berdua begitu kan, waktu datang itu ditandu induk kelamonya. Ya. Ketika dia pulang sudah bawa pengantin. Nah, untuk kita disungkai itu sudah terbelah dua. Jadi yang bagian hulu sudah lebih Modern. lebih ke Islamnya. Oh, lebih ke Artinya Islamnya. yang perempuan tuh harus nikah dulu tempat perempuan biar ditandu Baik. nanti sudah bukan Halal. muhrim lagi. Tetapi Ya. yang bagian hilir tetap memakai bahwa nikah itu harus di rumah laki-laki. Nah, Baik, jadi ini baik. sudah mulai ada perbedaan. Artinya kita menyesuaikan. Begitu juga dengan ilmu waris. Sekarang ini walaupun dia anak perempuan tetap dikasih lagi nanti Oh, kan. iya. gitu. Setelah Sudah- sesan tadi. Ya, sudah menyesuaikan lah. Baik, Karena baik. mungkin sudah banyakkan masukan gitu. Iya. Ya, jadi Pak, kalau disesuaikan. kami yang pendatang nih khususnya melihat tradisi pernikahan masyarakat Lampung, stigma kami itu cuma satu Pak, mahal. Mahal. Mau mengambil gadis Lampung itu mahal gitu. Kebetulan saya kemarin juga ada adik keluarga yang menikah dengan orang Lampung. Nah, bagaimana Pak Bapak memandang ini Pak? Ya, sebenarnya sudah ada jalan keluar dari adat. Baik. Kalau kita Tapi bilang- memang mahal nggak Pak? Enggak. Oh enggak ya. Karena begini loh, yang mahal itu kan yang segmen ini. Betul. Kalau mau murah kan yang sebambangan. Oh iya. Nikah di KUA saja bisa. Mahalnya di resepsinya, di mahal di gayanya. prosesinya. Baik. Apakah dia prosesi payuh
Iya. apa interpadang, apa interterang, atau sebambangan. Nah itu kan tergantung. Ketika yang tiga ini tidak ada temu kata, maka mereka sebambangan. Baik, baik. Artinya secara adat itu ada peluang-peluang Ada. untuk menyesuaikan dengan kemampuan ya Pak ya. Iya, ada lagi kalau yang lebih enak itu, Iya. Bu Alif. Kalau ketika penyimbang adat atau orang Lampung ini tidak punya anak laki-laki, Iya. maka dia ngambil anak laki-laki yang untuk meneruskan. Kalau dalam bahasa sementara itu tunggu tubang ya. Oke, betul. Jadi dia harus mendirikan pepadunya, harus negakkan, dia ambil. Mengangkat Ya, anak. gratis itu, semuanya ditanggung yang pihak perempuan. Iya, iya, iya. Oh, Jadi- mengangkat anak menantu dijadikan sebagai anak. Iya. Dan itu ada prosesi adat. Ada, Namanya karena dia apa, nggak Pak? punya ya prosesi adatnya ya tentunya dengan hanya penyebutan aja Oke, bahwa pengangkatan ini lah ya. ini diangkat menjadi anaknya, jadi nanti dia yang muncul, bukan dari dari pihak laki-laki, tapi dia pihak perempuan. Dia yang bahasanya, kalau bahasa di Lampung itu negak, dia yang mendirikan payung kepenyimbangan di keluarga itu. Oke, baik. Kami lanjutkan kembali, Pak. Kalau dalam adat masyarakat Lampung, apakah ada bentuk syair, petatah petitih atau sastra lisan yang merefleksikan ajaran Islam dalam bahasa adat ini, Pak? Banyak kita jumpai dalam tutur lisan turun temurun. Baik. Cuman kebetulan saya belum menyelami Baik. terkait dan bukan yang ahli pantunnya gitu, Iya. tapi Oh, itu dalam bentuk syair-syair pantun gitu ya, Pak? tetapi saya sudah pernah membaca ya, Ya. karena saya dalam hal seni ini kurang begitu mendalami. Iya, ini kurang belum passion ya, Pak? termasuk tentang aksara. Oke. Jadi di Lampung itu kan ada aksara, ada ininya, termasuk aksara pun saya sendiri belum bisa. Oke, Ya, baik, belum baik. bisa. Mungkin Cuma- karena Bapak masa remajanya tidak banyak di Lampung. Betul. Banyak belajar di Betul. Jawa ya, Pak ya. Iya. Tapi kan nggak bisa juga nulis Jawa ya, Pak. Di Jawa juga nggak bisa. Baik, baik, Pak. Tapi ada sastra atau petata petitih yang memang merefleksikan ajaran Islam, karena Ada. beberapa kali tuh melihat mereka bersair, tapi isinya itu seperti apa, Pak Ustadz mana tadi? Seperti solawatan, Pak. Betul. Tapi berpantun, tapi dengan solawat, dengan syair-syair Islami begitu. Betul. Contohnya kayak gini sairnya, Mas. Saya masih ingat waktu itu. Iya. Allahumma sholli sholatan kamilatan Iya. wasalim salaman taman ala habibina. Nanti dicampur dengan saya Lampungnya. Oke. Cuma saya kebetulan nggak hafal betul. Nanti itu. dicampur dengan Iya. petua-petua Iya. Lampung ya, Pak ya. Baik, Iya. baik, baik, baik. Pak, selanjutnya itu bagaimana sih, Pak, tantangan terbesar dalam merawat budaya Lampung ini, Pak? Karena arus globalisasi ini kan sangat luar biasa, Pak. Termasuk mungkin generasi muda lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya modern, dengan hal yang sifatnya teknologi dan lain sebagainya. Bagaimana sih, Pak, tantangan untuk mempertahankan budaya ini, Pak? Ini yang menjadi tantangan besar kita, ya, di mana kita semakin terbuka, dunia Baik. semakin terbuka ini, pencampuran perbauran antara suku bangsa, Iya. ini menjadikan hal, apalagi di Lampung ini kan masyarakat yang tutur bahasa Lampung itu kan berkisaran hanya sekitar 20%. Oh, sekarang ini ya, Pak ya? Artinya di suatu kampung itu, di suatu kampung apalagi di daerah transmigrasi, itu orang Lampung lebih pandai berbahasa Jawa daripada bahasa Lampung. Iya. Nah, itu satu. Kecuali ada sih di sejumlah kecil, tapi sejumlah Iya. kecil ya, di mana orang Jawa atau orang Sunda yang datang bukan melalui transmigrasi, dia bercampur Lampung, mereka bertutur bahasa Lampung. Betul, Itu ada betul, juga, betul. tapi sangat sedikit. Nah, kemudian di generasi saat ini juga semakin tidak akrab dengan budaya-budaya ini, maka memang menjadi kewajiban daripada tokoh-tokoh adat ini bagaimana merawat ini. Maka ini hanya tinggal ada di kampung-kampung. Betul. Untuk di kota-kota ini kan semakin menghilang. Tapi kemarin saya sempat lihat di Kedamaian itu ada gawi juga, artinya Oke. di kota pun Perkotaan, masih ya, iya. artinya memang hanya
sebagian kecil saja. Tapi untuk tutur ini memang menjadi kendala besar. Dulu di Lampung ini sudah pernah diprogramkan bahasa Lampung, tapi akhir-akhir ini kayaknya semakin menghilang karena memang orang Sungkai yang berbahasa I kok dipaksakan berbahasa Abung. Ini juga menjadi kendala. Maka mungkin kalau program ini akan diangkat lagi oleh pemerintah, saya punya usulan bahasa dan tata titi itu disesuaikan dengan marga masing-masing. Jadi di Lampung ini kita kan mempunyai 62 marga. Jadi kembalikan bahasanya marga, artinya yang Sungkai dia berbahasa Sungkai, Wekanan bahasa Wekanan, yang Abung Menggala juga pun begitu. Sehingga nggak menjadi berat bagi masyarakat yang memang sudah nggak mau lagi bertutur bahasa Lampung dengan kendala lain-lainnya. Contoh lagi yang saat ini ditemui karena sudah semakin campur, bapaknya Lampung, ibunya Jawa, disebut Japung, Jawa Lampung. Tuturnya sudah bahasa Indonesia. Betul. Karena sudah berbeda antara bapak dan ibunya. Ini banyak yang seperti ini sekarang ini. Jadi sudah tidak bertutur lagi. Apalagi yang sudah nggak di kampung gitu. Betul. Sudah meninggalkan bahasa ibunya. Jawanya ditinggal, Lampungnya tinggal. Namanya saja yang Japung, Jawa Lampung. Iya. Tapi mungkin ini berpengaruh juga nggak sih Pak terhadap perkembangan dari bahasa Lampung ini Pak? Bahasa Lampung itu kan relatif lebih sulit Pak, dibandingkan dengan misalnya bahasa Palembang yang lebih kental Melayunya. Kita kalau ke Palembang teminum cuko udah langsung bahasa Palembang Pak. Kalau di Lampung itu kan agak rumit Pak, termasuk dialeknya dialeknya juga ada beberapa dan ini menyulitkan. Gimana menurut pendapat Bapak Pak? Nah ini juga salah satunya karena sub etnisnya maksudnya sub etnisnya banyak sekali. Jangankan udah lain Saibatin dengan Pepadun, di dalam Pepadun itu antara Menggala dengan Abung, Menggala lebih mengayun bahasanya kan, Abung agak tegas, udah berbeda intonasinya. Apalagi sudah dengan Sungkai yang sudah berbeda ujung bahasanya, apalagi dengan Waikanan. Jadi inilah kendala juga bagaimana masyarakat luar itu untuk cepat paham bahasa Lampung. Di sini dia paham, di sana dia ternyata enggak, beda lagi. Dan ini juga menjadi kendala. Maka saya katakan tadi, kalau memang program pemerintah ini masih ada, lebih baik di marga masing-masing. Jadi orang pendatang yang sudah beralkulturasi dengan masyarakat Lampung itu sesuai dengan tempatnya aja, belajarnya itu sesuai dengan dengan suku marga yang ada. Karena anak-anak sekarang ini kan dia orang Jawa, belajar di SD nulis. Ya kebanyakan mereka hanya bisa menulis tapi bertutur nggak bisa. Nggak gitu. bisa, betul. Atau bisa bertutur logatnya tetap bedok ya Pak. Baik, ini terakhir ini Pak Erwinto. Sebagai Sultan Maulana Negara, pesan apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat luas tentang bagaimana menjaga tradisi adat budaya Lampung yang Islami? Gimana nih Pak? Memang ke depan selain dari pendidikan formal yang harus dihadiri oleh pemerintah tentang terkait adat ini, juga mungkin masyarakat adat sendiri harus mewariskan kepada generasi muda bagaimana tentang keluhuran adat budaya di masyarakat Lampung ini tetap berjalan. Nah ini dengan melaksanakan prosesi-prosesi adat mulai dari kelahiran hingga kematian, karena memang adat budaya Lampung itu sudah dimulai dia kelahiran sampai dia meninggal. Contohnya dia lahir itu ada namanya silih darah. Apa itu Pak? Silih darah itu sedekah lah, ganti darah. Jadi harus ada yang disembelih untuk mengganti darah yang lahir, apakah ayam, apakah kambing. Nanti dilanjutkan serak sepi. Serak sepi itu maksudnya khitanan bagi anak-anak, dan selanjutnya arti prosesi ini sampai dia meninggal, sampai kewarisan itu memang sudah diatur dalam aturan budaya di masyarakat. Artinya akan lebih menertibkan masyarakat itu sendiri, dan ini perlu kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Harapannya baik pemerintah maupun masyarakat seluruhnya ya sama-sama untuk
tetap mewariskan ini begitu. Baik, terima kasih Pak Erwinto sudah hadir bersama kami di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Mudah-mudahan memberikan manfaat ini Pak, memberikan pencerahan bagi masyarakat Lampung khususnya tentang adat budaya Lampung dan juga nilai-nilai Islam di Provinsi Lampung. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Dan sahabat religi, demikian tadi podcast bersama dengan Sultan Maulana Negara, nggak salah ya Pak, Sultan Maulana Negara Bapak Haji Erwinto MKOMI tentang budaya Lampung dan juga nilai-nilai Islam. Terima kasih dan terus saksikan Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi di kanal resmi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.